Habis ditenangin, dia nunjuk ke arah patok 29 itu. Oke. Bau amis begitu. Di patok 29. Masih itu, ya patok 29. Nah yang satu, gue negor satu cewek ini nih yang namanya si Caca. Yang namanya Caca, dia lagi duduk posisinya, lagi ngelamun juga. Gue bilang, Ca, lu kedinginan? Bilang enggak gitu. Enggak lama kemasukan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bener-bener dibaca sama dia, bener-bener sampai adem suasana, baru dah pada tidur lagi. Gue aja ya, gue sumpah itu gue bener-bener bingung bang. Kata gue, aduh gue mendingan gak ngikut dah gue. Mendingan ngikut. Ya posisi 4 orang di situ ya. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sob dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan podcast Besok Pagi selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini pastinya gue masih menghadirkan narasumber, yang dimana narasumber gue kali ini adalah seorang pendaki asal Bekasi yang dimana dia mempunyai kisah horor waktu pendakiannya di Gunung Merbabu. Usut punya usut, di pendakian saat itu mengalami kesurupan massal. Dan tidak hanya kesurupan massal aja, jadi memang di pendakian saat itu beliau ini mengalami kejadian-kejadian di luar batas nalarnya. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo, Abang siapa nih manggilnya? Bang Nuruldin. Bang Nuruldin. Nah, Bang Nuruldin asal Bekasi. Dari Bekasi ke sini berapa jam tuh, Bang? 2 jam. 2 jam tuh? 2 jam. Waduh, lumayan cukup lama juga tuh. Tapi thank you banget nih Bang Nuruldin udah mau mampir menyempatkan hadir bersilaturahmi, dan tidak hanya bersilaturahmi aja Bang kita ya. Di sini juga lu membagikan kisah horor lu waktu di Gunung Merbabu. Ini tepatnya di tahun berapa, Bang? 2022. 2022. Lah, belum lama berarti setahun kemarin ya. 2 tahun. 2 tahun ya. Karena tahun berapa sih? 2 tahun. Oh ya, 2024 gue anjir, gue lupa tahun. Bang Nuruldin, ini di Gunung Merbabu bener ngalamin kesurupan massal. Iya. Itu berapa orang, Bang? 4 orang sih kalau dihitung. 4 orang? Iya. Gara-garanya apa sih bisa ngalamin kesurupan massal kayak gitu? Kayaknya di head deh. Di head? Satu cewek itu head. Oh, datang bulan. Datang bulan. Oke, dan ini pendakian biasa atau trip? Open trip. Nah, memang jadi nih Bang Nuruldin ini mempunyai trip, Bang ya? Iya. Nah, ini tripnya namanya apa, Bang? Bekasi Pecinta Alam. Bekasi Pecinta Alam. Jadi bagi teman-teman semua nih yang pengen ikut trip ya, Bang Nuruldin. Nuruldin. Yaitu Bekasi Pecinta Alam. Ada IG-nya nggak sih, Bang? Ada. Namanya apa, Bang? Nuruldin_8. Oke, jadi kepoin aja langsung ya teman-teman yang pengen ikut tripnya nih. Tapi jangan sampai tripnya ini terulang kembali seperti kisah yang pengen lu bawakan kali ini, Bang ya. Kesurupan massal pasti gak enak banget tuh, Bang ya. Gak enak, repot, apalagi nih mengalami kejadian-kejadian yang memang di luar logika lu. Dan bagi teman-teman semua nih, jangan lupa lu simak terus nih kisah ini sampai habis, karena nanti Bang Nuruldin ini akan menjelaskan secara detail nih kenapa sih bisa mengalami kejadian tersebut dan apa aja yang dialami saat pendakian di Gunung Merbabu. Simak terus sampai habis, semoga dalam kisah ini kita bisa mengambil sisi baiknya dan bisa juga menjadikan pelajaran bagi kita semua. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Bang, silakan Bang Nuruldin menjelaskan kisahnya itu dari awal seperti apa sampai akhirnya turun kembali itu, Bang. Silakan. Taruh. Ini juga dia dari open trip. Enggak, dari awal aja, Bang. Awal perjalanan mulai ini adalah pendakian gua open trip nih. Gitu nah, aja. Di situ gua mendaki bersama beberapa orang, gitu aja. Mulai ya udah ya. Sip ya. Oke, silakan, Bang.
Jadi gua berangkat itu 20 orang bang, open trip. Oke. Open trip. Dari Bekasi lah, ada yang dari Jakarta. Kebetulan tuh ada 12 cewek, 8 cowok. 12 cewek, 8 cowok nih. Iya. Oke. Ngumpulnya juga di base camp di rumah gua. Oke. Berangkat itu gua dari Bekasi jam 10 malam. Jam 10 malam nyampe base camp itu pagi. Base camp pagi. Ini via jalur mana tuh bang? Via Swanting. Via Swanting. Jam 8 pagi ya. Terus trek prepare lah tuh, prepare di base camp. Jam 10 gue berangkat, naik ojek lah tuh. Naik ojek. Terus dari perjalanan tuh sampai pos 2 ya. Pos 2 aman-aman aja tuh, dari pos 1 pos 2 itu aman-aman aja. Terus Oke, siap aman bang, santai. ini santai. enggak tanya Ini jawab. Kecepatan bang. Cepetan. Iya. Jadi lo menceritakan, tanya jawab kan nanti pas sudah kelar ceritanya. Oh. Jadi lo menceritakan kisah lo, perjalanan lo dari awal sampai akhir lo turun gunung, minimal itu durasi 40 menit lah bang. Nah, 40 menit. Jadi lo menceritakan kayak gini nih, misalkan nih ya. Ini pendakian gue di Gunung Merbabu bersama 20 orang. Nah, di saat itu gue mengumpulkan beberapa peserta. Ada yang dari Jakarta, Depok, macem-macem tuh. Nah, dia akhirnya terkumpul tuh misalnya 20 orang. Mulailah gue mulai berjalan tuh, lewatin beberapa rute-rute yang gue lewatin. Misalkan ada drama di perjalanan nih bang. Di jalur itu gue sempat ngalamin drama tuh bang. Ban gue pecah, bocor, lagi kesurupan, iya, buat nambah durasi. Oh iya. Gimana? Bisa. Pelan-pelan aja nih, ntar Santai, relax aja bang. kan berangkat dari mana berarti bang? Bekasi ya? Dari Bekasi. Nah, dari Bekasi tuh start jam berapa? Terus habis itu kan jalan dulu tuh bang tuh, jalan. Di situ posisinya macet tuh, boleh tuh bang diceritain tuh bang. Boleh. Macet kan? Di rest area juga ada kejadian Nah sih. itu apa diceritain? gas. Nah akhirnya gue sampai rest area ini sekitar jam berapa? Disebutin jamnya, karena kan kalau misalnya abang nyebutin jam nanti penonton lebih tahu nih. Lebih Bang, enak. ini udah Tapi sampai- rest area gue lupa itu di mana. Bebas, kalau misalkan lo lupa rest area-nya, Langsung gue aja. lupa rest area kilometer berapa. Pokoknya di rest area itu gue pernah ngalamin kejadian di mana drama lu kayak gimana gitu. Oke. Aman ya? Aman bang. Dari awal nih. Dari awal bang. Silakan bang Nurul. Jadi gua berangkat itu 20 orang bang. Dari open trip itu gua ngumpulin lah berapa orang yang masuk tuh. Yang masuk peserta yang mau ngikut open trip. Kayak dari Bekasi, Jakarta, Depok tuh. Dan sebagian akhirnya kekumpul lah 20 orang, yang 12 orang itu cewek dan cowoknya 8 tuh. Wih, banyakan ceweknya berarti bang ya? Banyak. Kemungkinan emang kebanyakan tuh cewek mulu bang. Lu di trip lu ini nih? Iya, makanya ya gitu dah. Pasti Gimana tuh gitunya tuh? pasti ada kejadian mistis-mistis itu udah pasti ngalamin bang. Oke. Berangkatlah gue dari Bekasi itu jam 10 malam. Berangkat jam 2 malam itu gue ngeres dulu. Ada satu kejadian juga tuh bang. Di rest area juga. Di rest area. Apa tuh bang? Satu cewek itu namanya si Lisa. Itu dari situ dia memang udah, yang head itu kan udah gak enak badan, mungkin muntah. Oke. Sampai di pinggir jalan lah, digitu-gituin muntah tuh. Oke. Itu tuh emang udah tanda-tanda mungkin ya, emang udah gak enak badan. Akhirnya berangkat tetap, terus nyampe base camp itu gua jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Iya, Ini jam 8 pagi. via jalur mana bang? Via Swanting. Via Swanting. Oke. Swanting akhirnya gue prepare lah di situ dah. Prepare berangkat jam 10 pagi trek. Jam 10 pagi. 10 pagi naik ojek kan tuh. Naik ojek ya satu-satu dah tuh. Satu berapa rombongan dah tuh. Akhirnya berangkat juga tuh dari dari pos ojek berhenti jalan ke pos 2 tuh. Ngopi-ngopi tuh di situ, ngopi-ngopi. Nah, habis ngopi-ngopi gue berangkat lagi. Ketemu lah tuh maghrib tuh, Bang. Ketemu maghrib. Maghrib. Di pos berapa bang? Maghrib itu ketemu di, sebelum maghrib itu gue bilang dulu, Bang, ke peserta. Apa Di sini ada yang halangan nggak?
3 orang lah itu nunjuk. Gua apalin mukanya, oh dia yang halangan. Nah satu temen, nah itu yang gue bingung itu gini bang. Itu pas lagi mau jalan, satu temen gue ngedrop bang. Entah dia ngedrop karena kecapean apa ngantuk ya. Akhirnya gue bingung juga, gue mau jalan. Akhirnya rombongan itu jalan lah itu 12 cewek itu. Ada 2 cowok yang ngikutin. Berhenti di KM 29. Sedangkan gue bilang sama temen gue, lu tunggu sini dulu ya. Gue bilang, gue berangkat dulu ngejar. Gue bilang gitu. Berhenti ya di KM 29. Di KM 29 itu ada satu cewek itu yang namanya Lisa itu bang. Oke, ini yang ngedrop di waktu di rest area ini. Iya, yang Kenapa cewek tuh, gue Bang? bilang head itu. Iya. Dia jongkok, dia ngelamun bang. Di pinggir jurang, di pinggir jurang. Di pinggir jurang. Iya, pinggir jurang. Gue sampingin lah, duduk aja gue di situ. Gue liatin matanya emang lagi melotot. Matanya lagi melotot. Nggak lama, ya ada 1 menit lah. Dia langsung mau loncat. Hah? Langsung mau loncat Ke jurang itu. Sentak gue tarik tangannya. Gue bilang, waduh, lu mau ngapain? Gue mau ngambil kayu bang. Kayu apaan? Kayu gede bilangnya. kayu gede. Itu gue ngadu omongan dah. Trekin pol, gue bilang. Bukan kayu gede, ngotot. Oke, matanya melotot nih. Matanya melotot. Nggak lama, yang namanya lagi begitu gue tahu tuh udah kemasukan, gue tarik lah. Itu ada sebagian cewek, gue bilang tenangin. Habis tenangin, dia nunjuk ke arah patok 29 itu. Oke, Bau amis begitu. di patok 29. 29. Masih itu ya patok 29. Nah, yang satu. Nah, gue negor satu cewek ini nih yang namanya si Caca. Yang namanya Caca, dia lagi duduk posisinya. Lagi ngelamun juga. Gue bilang, "Ca, lu kedinginan?" Bilang enggak gitu. Enggak lama kemasukan dia. Akhirnya yang ini lagi kemasukan, ini kemasukan. Sempat rame tuh bang di situ. 2 orang nih berarti kemasukan. nih. Iya, 2 orang kemasukan. Akhirnya yang Caca ini si Lisa ini dibawa ke atas dulu bang, biar enggak digabungin. Si Caca deh ditanganin dulu deh tuh. Itu Arjen gua gelar tenda deh tuh, gelar tenda di atasnya pisan bang. Di atas turunan kayak gini nih. Ada tuh di patok 29. Dari patok 29 itu ada tanjakan kayak gini. Gua gelar 1 tenda. Sisanya persit. Disitulah ditenangin di situ dulu. Itu belum kelar juga bang, masih kemasukan. Yang namanya Lisa itu masih kemasukan. Kalau yang Caca ini udah sadar. Oke, jadi Lisa ini yang paling lama ya? Lama, sempat lama juga dia. Sekitaran sejam lebih lah. Itu baru bener-bener kayak rasa ketakutan tuh bener-bener diganggu banget ya kalau gue bilang sih. Sampai tidurnya aja nggak tenang bang. Si Lisa ini? Iya, sampai tidurnya nggak tenang. Anteng-anteng tuh ada satu, itu semua udah pada istirahat di situ, udah pada ya ngopi-ngopi lah, kayak ada yang ganti baju gitu. Akhirnya temen gue 3 orang itu ngambil air di pos air, kan jauh itu dari KM 29. Iya. 3 orang, sisa 4 orang nih cowok, sedangkan cewek 12 di situ. Oke. Tidur jam berapa ya, gue ingat itu jam 11 malam kayaknya. Kenapa tuh bang? Jam 11 malam itu lagi sunyi-sunyinya ya, bahasanya cowok 2 sama gue nih, maksudnya lagi bangun, lagi ngobrol nih, lagi bikin kopi sama cewek 1 tuh. Tiba-tiba cewek yang namanya Wirda ini ditarik kakinya dari jurang, ditarik. Bahasanya nyerosot dong berarti ini kan dia. Persit udah ini nih, udah ketutup nih. Nah di sini kan tenda nih, gimana ya? Ini persit nih kanan kiri. Nah ini tenda nih. Nah dari sini ditarik dia kakinya. Sontak lah dia kaget, teriak. Berarti dia sempat nyerosot gitu dong pas ditarik gitu bang ya? Belum, langsung kaget, langsung begitu bang dia. Oke. Bangunin kakaknya. Kak gue takut gue ditarik. Ya gitu lah, gue juga kaget juga ya. Ditarik apaan ya, kata gue, sempet panik juga dia bang. Iya. Semuanya akhirnya panik, bangun. Semuanya panik, kata gue, aduh ini
kesurupan masal di sini gue bilang. Sedangkan temen gue 3 orang ada di atas ya gue bilang. Waduh, gue udah puyeng aja tuh bang, gue bilang. Gue cek yang di tenda dah. Udah sinian. Gue jangan deket jurang dia tidur. Itu kan tidur semua itu cewek sisanya. Di tenda 4, sisanya berarti ada 8 orang di luar. Minggir-minggiran dah sini dah. Gue ngecek tenda. Nah yang namanya Lisa itu lagi begini bang. Nutup kupingnya? Nutup kuping. Gue takut suara gemelang itu, begitu aja. Iya, suara gamelan bang? Iya. Jam berapa tuh kalau nggak tahu? Itu jam 11 malam. Oke. Itu lama juga sih sambil nangis. Akhirnya gue bawa keluar lah. Yang si Caca ini kan tidur sampingan dia. Iya. Gue bangunin, gue bawa keluar juga. Gue pisahin lah. Dia mau gue ajak ngobrol bahasanya gitu ya, biar dia nggak mikirin apa-apa. Gue pikiran apa-apa. Nah ini si Lisa ini duduk di samping gue ada semeter lah. Posisinya dia itu habis keluar dari tenda, dia melotot ke arah tenda. Itu yang gue bingung. Nah si Caca ini bilang, bang itu si Lisa niatin aja tuh ke tenda. Gue liat lah, iya melotot gue bilang. Nah temen gue yang satu lagi namanya Agung, itu bisa ngeliat ya bang. Oh peka sama hal-hal kayak gitu lah ya? Peka. Akhirnya dia bilang ke gue, bang itu dia lagi niatin nenek bang. Lagi niatin kita aja ya di tenda. Di sebelah kanan. Jadi posisi tenda itu ada sana ibaratnya. Nah dia di sini lagi niatin aja. Nah temen gue yang Agung ini mungkin entah dia kesel, entah dia mau nyamperin, bisa udah nggak sabar nih samperin sama dia bang, disamperin tiba-tiba mental. Siapanya yang mental ya? Yang Agung ini, yang temen gue bisa ngeliatin mental 2 meter ada itu. Wah gila sih. Hampir mau ke jurang. Gue bilang gue bilang biarin aja dia nggak ganggu. Gue bilang di ini nama dia mental. Lah bener-bener langsung jomplang dia. Gue bilang sini lu sih bilang dari sini. Dan gue antemin. Nah ini si Lisa ini masih aja melotot gitu, bener-bener nggak ngomong bang. Bener-bener nggak ngomong, melotot aja ngeliatin tenda. Kejadian Agung kayak gitu aja dia nggak sadar, bener-bener nggak kaget, masih melotot. Nah akhirnya ya udah lah kata gue, orang si Caca itu anuin kesian. Iya, dulu gue tengokinnya begitu mukanya tuh. Gue tengok begitu, gue ajak ngobrol dah. Baru nggak lama dia itu udah bisa ngomong bang. Udah lagi ya. Siuman lah ya. Iya. Dikit-dikit lah gue bacain apa yang gue bisa, gue bilang gitu ya. Apa bang salah satu yang lu bacain tuh? Ya nggak bisa aja udah. Bisa aja. Baca apa? Pokoknya bisa aja deh gue bacain. Ntar kalau gue biasanya sih gue selawat bang. Selawat. Paling inilah ya. Iya. Menjarab lah. Mukanya gue gituin, pelan-pelan lah gue ajak ngobrol. Baru udah rada enakan bisa ngobrol tuh. Ada satu cewek juga yang namanya Tami bang. Oke. Di dalam tenda itu. Ini kan si Lisa, si siapa? Tami. Si siapa? Lisa, Caca, sama si Wirda tuh. Nah terakhir si Tami. Tami ini katanya dengar suara gemelang. Mimpi di bawah kerajaan, di dalam kerajaan itu. Entah gue gak ngerti, gue gak paham masalah itu, gue bilang. Dia ketakutan. Anjir kacau ya berarti ya. Berarti Iya. 4 cewek ini makanya gue kata gue kok beda-beda ya bang ya. Nah iya, dia di bawah dalam mimpi gamelang itu gue nggak paham. Gue sekilas dengar ceritanya itu. Malam-malam itu gue dengar itu. Iya. Kata gue, kok bisa? Gue mimpi begitu, gue bilang gitu. Itu dia tenda, dia tidurnya kan di pojok bang. Iya. Di pojok. Kebetulan nenek-nenek itu kata gue bilang, aduh gue kalau bisa ngeliat aja gue mungkin udah takut ya, kata gue. Ada nenek di situ. Iya, di pojok itu, di pojok samping tenda itu, kata gue. Habis gimana? Gue juga sempat ya kalau bilang kalau gue panik nih ya, hancur gue bilang nih. Hancur dong mas. Hancur, gue kabur juga, gue bilang. Kabur juga. Bubar tuh tripnya. Tapi alhamdulillah sih ya emang yang kayak peserta itu ya udah lu baca-baca aja itu sebelum kejadian si siapa
Si Wirda itu, si Wirda yang bikin panik itu si Wirda. Yang ketarik itu. Udah lu baca apa ayat kursi kayak semua udah pada baca tuh bang, rame tuh. Gila malam itu bang. Baca. Semuanya nih? Iya pada baca. Gue bilang baca apa, sholawat kayak ini. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bener-bener dibaca sama dia, bener-bener sampai adem suasana, baru dah pada tidur lagi. Gue sumpah itu gue bener-bener bingung bang. Kata gue, aduh gue mendingan gak ngikut dah gue. Mendingan ngikut. Ya posisi 4 orang di situ ya. Bisanya ngambil air, kata gue lah cewek, manain 12 orang ini. Iya bener. Iya ngambil air balik-balik bang ya? Iya, itu malam tuh temen gue balik itu jam 2 baru balik ngambil air. Anjir. Dari jam 8 itu, saking antrinya. Itu pas lagi pendakian rame bang. Gue nanya tukang ojek itu sekitar 1000 orang. Anjir, jalur Suwanting nih? Dua Mei coba dah. Tahun 2022, tahun 2022 iya di Mei itu. 1000 pendaki. Bener-bener rame. Coba nanti googling gitu Ki. Bener-bener rame. Makanya ada yang camp di mana aja di jalur tuh banyak itu. Yang ngecamp di situ yang istirahat. Pendakian bener-bener macet. Itu aja gue dapet info di pos Patok 29 itu ya. Di atas sudah rame bang, yang gelar tenda udah nggak muat. Gila 1000 pendaki Lah bang. gue mau naik yang percuma kan. Mau camp di mana? Akhirnya ya dadakan treble lagi. Udah gelar 1 tenda plesit sisanya di situ. Di bawah jurang lagi itu. Kacau, di atas bener, jurang bener, itu gue. Bener-bener parah itu pendaki itu. Ya udah akhirnya buat mutusin itu ama muncak deh itu, muncak jam 3-an lah. Muncak itu 7 orang di tenda bang. Oh 7 orang ini nggak ikut summit ya? Nggak ikut, yang lainnya baru summit. Stay di tenda. Iya. Oke. Nah pas habis turun summit itu kejadian sih itu juga bang, katanya di jalur muntah. Si Lisa muntah kan temen gua. Habis itu dicekekin aja deh itu dah tuh, udah keluar gitu. Gua bilang aduh, gua kira udah kelar ya, kata gua masih aja. Ya udah dah kata gua. Tapi aman. Ya udah. Gua orang kesian juga bang, bener-bener Asli lah. bener-bener diteror banget itu dia itu. Gua Kasian si anak itu, soalnya ya kan capek juga bang kayak gitu. iya capek juga. Lagi juga emang headnya juga dadakan bang. Headnya dia dadakan pas mau berangkat itu, ya dia bilang bang gua head bang. Ya udah gua bilang bawa ini aja salinannya aja, iya bawa salinannya. Tapi ya gitu namanya di gunung mau gimana, gua bilang. Iya sih. Nggak ada yang tahu. Terus gimana bang? Dari puncak kan udah muncak nih. Di muncak, ya makan-makan deh tuh gua. Habis dari muncak gua makan-makan. Jam 8 tuh baru pada turun puncak. Jam 9 apa jam 8 gitu. Makan-makan, prepare. Ya udah dah gua cabut dah tuh, turun aman-aman aja dah bang itu sampai base camp. Base camp. Aman-aman aja base camp. Nah sampai base camp ini bang, lu ada evaluasi nggak di pendakian lu pada saat itu? Entah itu ada yang kecewa, ada yang kayak gimana, ada yang salah di tim lu, ada nggak evaluasi? Kalau emang sih nggak diduga itu rame bang. Oke. Satu jalurnya juga macet ya. Waktu juga kemakan kan kalau kayak gitu ya. Ya dibilang entah mau nyalain siapa. Benar. Makanya kata gua ya udah dah mau gimana lagi, gue bilang namanya di gunung kan kita nggak ada yang tahu juga, tapi nggak ada yang kecewa sih alhamdulillah bang. Alhamdulillah ya. Iya nggak ada yang kecewa. Nah si Lisa ini gimana tuh bang setelah turun gunung? Kalau pas di gunung mah pas di base camp ya gue tanyain nggak sadar bang. Lah Lu kejadian gitu nggak sadar. selama pendakian nggak sadar dia? Nggak sadar. Sampai turun Gue lagi? nggak tahu, iya nggak tahu gue kejadian kayak gitu, gue nggak tahu. Tapi dia sadar lagi naik gunung nggak waktu naik tuh si Lisa ini? Kayak kejadian sih nggak sadar. Enggak maksud gua dia ini pas sampai lagi mendaki tuh sadar lagi mendaki gunung atau memang dia benar-benar nggak sadar nih?
tiba-tiba udah di base camp gitu. Sadar. Oh, Cuman sadar. pas kejadiannya nggak sadar. Oh. Pas ditanya sama temennya, lu hampir menjebur ke jurang. Emang sih nggak ingat, dia nggak ingat kejadian. Berarti bukan ngada-ngada, kata gue bener kali. Itu gue pikir gue kan kalau orang nggak sadar itu iya kali bener. Nah, itu menurut versi si Agung ini gimana tuh, Bang? Versi Agung itu Agung menjelaskan seperti apa tuh di pendakian saat itu tuh? kalau di rumah sih dia bilang emang lagi niatin si Lisa itu, yang nenek-nenek itu. Emang dari KM 29 itu emang nenek-nenek udah di situ, Bang. Oke. Udah mantau si Lisa itu. Kan dia nunjuk Bu Amis itu nenek-nenek tuh. Kayak gitu. Gue bingung kata gue lah. Itu ada nenek-nenek, gue bingung. Ini Bu Amis. Ya banyak kan ketawa gitu. Oke. Lanjut, Bang. Ya kata gue, cerita kayak gitu dari bawah diikutin, iya Bang. Tapi kalau di tenda mah gue nggak tahu itu ya kenapa dilawan itu yang gue. Kalau dilawan kita nggak bisa ya, namanya di gunung kan banyak, tamunya datang. Bener. Ya nggak tahu lah kita kondisi di gunung. Nggak bisa ngontrol Bang. Iya bener. Apalagi bawa peserta ya Bang ya. Nah tapi setelah pendakian itu memang oke, nggak ada yang kapok lah Bang ya. Nggak ada. Nah dan ini salah satu kisah trip pendakian lu di Gunung Merbabu yang dimana ngalamin kejadian seperti itu. Iya. Ini gila sih, ini sampai gelar satu tenda ya. Satu tenda sisanya persit. 20 orang tuh Bang. 20 orang. Itu tidurnya gimana Bang? Dan ngampar. Kalau niat di pos 29 itu atasnya kan tanjakan Bang. Itu di situnya pisan. Bener-bener ya semana ya satu. Ya anggaplah 4 meter kali kalau dihitungin mah. Itu doang udah. Itu kan gimana caranya bener-bener ditutup tuh. Kayak persit kita mainan persit aja. Sampingnya kanan kiri ditutup. Gitu. Muat tuh 20 orang akhirnya. Muatin tuh udah mau belanjaan tuh taruh situ dah semua dah. Tengah-tengah. Parah itu. Tidurnya tapi nggak beraturan dong Bang. Enggak beraturan. Space-nya juga. Kesana semua sih cewek. Maksudnya baris begitu semua. Oke, wah gila. Itu 1000 pendaki nih ya. 1000 tahun pendaki 2022. itu. Mungkin kalau ada yang nanjak tahun itu mungkin ingat kali. Nah, otomatis kan banyak pendaki nih Bang ya. Waktu kejadian kesurupan ini ada yang nyaksiin nggak pendaki-pendaki lain? Ada pendaki lain. Sempat ada yang nanganin juga Bang itu pendaki lain. Cuman gua nggak tahu itu siapa. Oke, nanganin si Lisa ini. Iya. Si Lisa sama si Caca itu ada yang Bisa tuh ditangani. kayaknya si Cacanya yang ditangani sama dia tuh. Bisa tuh Bang. Bisa dia nyuruh air, ngambil air. Ngambil air dibacain sama dia itu. Yang gua lihat tuh pas lagi nganuin si Caca. Kalau gua lagi nganuin si Lisa tuh lagi diajak ngobrol aja dia. Gua bawa duluan dia. Nah ini si Caca ini lagi tangan sama dia. Pendaki itu. Akhirnya lepas tuh dia tuh, ditanganin. Nah si Lisa tuh ditanganin juga nggak tuh sama si pendaki ini? Enggak. Dia sempat langsung ngebawa tenda kan. Udah aman dia. Kalau dia nggak, ibarat kata belum kemasukan baru setengah Bang. Si Lisa ini? Si Lisa ini iya. Kalau si Caca ini udah parah Caca udah bener-bener teriak-teriak. Udah bener kalau dia memang gampang kemasukan. Biasanya kan dia dari Banten. Oke. Kalau Banten itu kan tahu lah. Apa nih? Turunan itunya. Iya, maksudnya kayak gampang kemasukan Bang. Kalau dari Banten itu. Oh, baru tahu nih gue emang kayak gitu Bang ya? Yang gua tahu gitu sih. Oke. Yang gua tahu. Masalahnya gue baru tahu nih. Iya. Jadi emang menurut versi lu memang kalau orang dari Banten gampang masuk di cewek ya. Cewek. Oke, ini versi lu ya, bukan versi secara umum Bang ya. Kalau yang di gua sih ada itu yang namanya cewek Caca itu. Tapi kemasukannya juga dari keluarganya juga sih Bang. Banyak. Iya, gitu ya. Keluarganya dia enggak kayak yang lain enggak. Gue sih juga sempat punya tuh teman yang misalnya kesurupan leluhur juga tuh Bang. Ya mungkin jalurnya sama tuh kayak Caca gitu kali ya. Kesurupan leluhur juga ya. Makanya dia mah nggak lama kalau Caca itu. Kalau masuk paling bentaran udah. Oke. Kayak ngasih ya isyarat kayak jagain dia ini kayak keluarganya itu kayak ngomong ke dia gitu. Udah gitu doang dia. Dan itu lu udah biasa tuh kayak gitu. Kalau dia, kalau yang si Caca ini gue udah biasa ngeliat kan ya, ya paling keluarganya dia menitip pesan apa gitu, kayak gitu aja udah. Nah akhirnya
turun dari Merbabu ini lancar tuh Bang di perjalanan sampai balik ke rumah masing-masing. Lancar banget. Nggak ada kendala sama sekali. Lisa pun nggak Iya muntah-muntah. enggak. Pas gua tanya kan gua WA, gimana aman? Aman bang, nggak ngapa-ngapa. Wah, alhamdulillah dah. Gua kadang gitu, gua tanya-tanya atau kalau udah balik bang. Iyalah Gimana, pasti. aman nggak? Aman. Biasa bikin grup gitu Bang ya. Bikin. Nah, bikin grup itu bisa lu konfirmasi lagi, lu follow up lagi nih aman kayak gitu, ada Iya. kendala apapun gitu. Aman semua Ya, tuh ya. aman. Nah, di sini kan gue tertarik nih Bang sama kisah cerita lu waktu di Gunung Cikuray nih yang tadi kita bahas sebelumnya nih. Ini kesurupan setan babi. Itu gimana ceritanya Bang? Gue juga baru itu bang ngalamin, makanya gue kaget. Bisa-bisa kan kayak kuntilanak lah ya, kemasukan ya. Jadi mulanya itu gue istirahat. Nih dulu kan itu pos 6 itu nggak boleh camp bang, karena rawan babi katanya. Lawan babi. Iya di pos 6. Ah. Rawan babi, gue naik lah tuh 4 orang tuh. Kebetulan cewek 2 sama temen gue 1 tuh cowok. 4 tuh lagi istirahat, duduk bang. Tiba-tiba babi nongol dari samping. Nah, kebetulan Caca juga tuh yang ngasih tahu gua. Si Caca itu ngasih tahu gua. Bang, itu ada babi samping lu. Lah gua sentak ya bawa carry lah, langsung kabur gua. Dan di depan itu ada pendaki tuh, orang Bogor, gua masih ingat banget itu. Orang Bogor. Bang, lu ada makanan nggak? Ada, gua keluarin dulu kan mau nggak mau ya. Ada babinya lagi ngejar itu. Gua keluarin, ditanganin sama dia bang tuh. Itu belum maghrib tuh, masih sebelum maghrib lah, masih rada terang. Gue kejar tuh bang tuh, dari pos 6 gua. Ngejar babi? Iya, sampai ketemu pos 7, maghrib gua. Wah gila. Gua nyampe, dia di belakang gua itu yang orang Bogor itu. Iya. Diseruduk. Temen yang niat si Putri itu, gua bilang. Temen gua itu pingsan lah. Diseruduk babi Bang? Katanya sih Serius? dengar. Diseruduk katanya Anjir, sih. gila. Nah, akhirnya nyamperin kan temennya, gue juga udah gelap banget bang itu, posisinya maghrib ya, emang gak ada nyalain senter vision di situ. Akhirnya samperin sama temennya, digotong, temennya gelap pesit, hujan kan tuh, gede langsung hujannya, langsung gede, baru buat nyampe Plesit nih, semua udah pada nentu kan ya, otomatis ya di situ ya, ngamuk. Siapa nih? Yang orang seruduk itu, yang nyelamatin gua. Oh, ngamuknya kayak gimana Bang? Bener-bener surupan babi, begitu tuh gimana sih, loncat-loncat. Wah buset dah. Udah gua udah nggak mikir panjang ya, kata gua bawa cewek, gua bilang ya. Udah lah gua pergi aja lah, gua bilang. Ntar aja gua tanyain dah gimana keadaannya. Ini gak wajar nih. Iya, gua bilang waduh. Dan sekarang posisi begitu bang, posisi lega ya, habis dirusuk-rusukin. Sama yang kesurupan ini Bang? Iya. Iya anjir, berarti kesurupannya nyeruduk? Yang gua nggak habis pikir, emang bener loncat 2 meter bang. Loncat kayak babi gimana sih kalau loncat begitu ya, nyeruduk. Nah ini beneran babi, gue sempet ngomong gitu ya. Bener nggak sih ini? Pas dia ngomong kasar itu bener, masuk. Oh masuk, kasar dia sempet ngomong. Itulah bahasa binatang. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah nih bang, kesurupan babi nyeruduk-nyerudukin dia. Nah ini loncat sampai 2 meter. Iya. Itu ritmenya kesurupan sampai berapa lama tuh bang? Kayaknya sih lama bang. Kalau pas gua tanya itu kan gua turun muncak tuh ya. Nah dia rombongan dia itu kan kebetulan di samping tenda gua tuh. Rombongan yang... Sorry bang. Tadi kan lu ngejelasin kalau dia kesurupan ngomong kasar ya? Iya. Nah itu ngomong kasar kayak gimana tuh bang? Ngomong kasar tuh kayak isyaratnya kayak dia kesel sama pendaki bang. Yang kesurupan ini? Iya. Kayak gimana bang? Yang lu ingat aja nih? Anjing sia gitu doang. Anjing sia. Gua ngerti deh itu bahasa. Padahal dia babi bahasa ya? Sunda. Iya. Kata gua, waduh, ini kayaknya kesel kayaknya ini. Kata gua, nggak lama kan gua nyari informasi tuh bang. Nyari informasi ke temennya dulu tuh. Gua bilang, itu gimana bang yang kesurupan temen lu? Itu bener-bener susah banget bang ngatasinnya bang. Bener-bener tenaganya tuh 10 orang kayak bener-bener tenaganya kayak 10 orang gitu ya. Kata dia. Akhirnya ini kan ditungkerepin sama dia. Udah gua baca apa-apanya deh bang tuh. Hilang deh tuh. Nggak lama gue dapet kabar lagi dari bawah tuh, dari pas gue turun Cikuray. Ternyata babi itu ada yang mati kemarin bang. Sorry, maksudnya
Ini babi beneran ya? Iya, babi beneran mati. Mati di jalur pendakian. Iya, Gara-gara? nggak ngerti gua gara-gara ada yang dengar katanya diracunin. Oke. Mungkin ya itu balas dendam kali, gua nggak tahu dah. Oke, makanya lu sangkut pautin nih sama kejadian itu. Kayaknya sih kayaknya masuk ke situ kayaknya. Kalau gue bilang kayaknya balas itu babi ngamuk-ngamuk gitu ya kesurupan, mungkin dapat entah temennya dia mati kemarin tuh. Itu kalau kata gue masuk ke Nggak situ. terima dia. Iya, benar nggak terima. Emang kalau kita bicara tentang babi Cikuray nih Bang ya, separah itu emang babi Cikuray itu ganggu-ganggu pendaki. Kalau pertama gue nanjak Cikuray mah Bang, masih nurut, dikasih makan begitu. Masih bener-bener nurut, bener-bener nggak nyeruduk gitu. Maksudnya, kalau sekarang nggak tahu ya, mungkin ya. Kalau kemarin sih gue pas kedua kalinya tuh bener-bener keril yang diincer sama dia makanan. Babi ngincer. Udah bener-bener temen gue aja sampai naik ke pohon Bang. Oh ini, sorry, temen Itu lu kan yang nih. viral bukan sih? Yang dulu naik-naik pohon gigi babi itu di Cikuray kalau nggak salah ya Ki. Itu banyak tuh. Bukan, pokoknya nih jadi ada sebagian kan temen gue yang di depan tuh. Nah gue posisi di tengah, di belakang tuh ada lagi rombongan gue. Itu cowok semua tuh di situ. Itu sampai naik-naik pohon, dikejar babi. Sampai nungguin babi kabur di pohonnya udah nangkring gitu tuh, nungguin. Maghrib kata gue kasihan banget. Buat semua kita ngerasain gue. Itu semuanya Bang ngerasain temen gue kata gue. Parah ya? Kata gue makanya Cikuray ya gimana ya, entah kok bisa galak gitu babi sekarang. Mungkin ya. Apa dimanjain, dikasih makan mulu apa gimana, gue nggak ngerti dah. Ini babi doang nih dimanjain, tapi galak ya. Terus itu Bang, sorry nih, kita bahas tentang kesurupan tadi nih Bang. Kan dia kesurupan babi ya, terus kesel nih. Iya. Ngomong-ngomong kasar. Dia bilang itu ya nggak terima atau gimana. Kesal sama pendaki gitu. Kesel pendaki Bang. Oke. Siapa aja diserudukin di situ. Gue aja ngeliat ya Gara-gara mungkin ada temennya yang mati. Gue dapet informasi tuh kemarinnya mati babi. Kayaknya diracunin. Ada yang ngomong diracunin Bang. Oke, mungkin karena saking ganggu banget pendaki kali ya. Mungkin bisa jadi apa dia kesel kan ya. Sekarang kan pendaki nyari keselamatan biasanya. Mending gue selamat deh daripada gue mati sama babi. Gitu kan. Ya kan? Gue mendingan mati sama babi. Bener. Iya. Iyalah. Kayak tadi Bang Romi itu dia bilang. Kata dia. Gue mendingan daripada gue ini nih yang gue bikin gue capek nih tadi. Gantian dah gue kejar-kejar lo. Kan dia bilang videonya diserampang sama dia. Iya, bener juga. Tapi kan emang sebab awal mulanya ya kita katakan dia adalah hewan ya Bang ya, hewan liar ya yang nggak punya akal pikiran secara sehat nih. Dia mungkin naluri dia ngejar pendaki itu karena mungkin sering dikasih makan kali ya, dimanjain. Jadi dia Makanya pas ketika naluri berburunya berkurang nih. Makanya sekarang kan banyak peraturan kalau ketemu hewan apapun di hutan nggak boleh ngasih makan tuh. Karena nanti naluri berburunya dia tuh udah hilang tuh Bang. Iya. Nah, lu lebih baik ngasih makan atau gimana tuh menurut lo? Lah kalau dianya enak mau gue kasih makan Bang. Ya kayak gitu. Lah kalau dia galak lah gue sekarang nyamperin juga ngeri. Bener sih. Gimana? Iya benar. Kalau galak ya kita ngapain ngasih makan ya? Ngapain kalau dianya enak. Kayak gitu kan gue enak tuh di pos 3 tuh. Dia nyamperin nih ngasih makan nggak brutal lah, maksudnya nggak ngacak-ngacak. Oh, masih baca masih jinak lah ya? Masih jinak kayak babi di mana nih kita samperin, kita kasih sukro gitu. Terus apa telur asin, makan sama dia nggak. Anjir ya. Apaan aja berarti dimakan ya? Apaan aja, telur asin masih inget banget gue gitu. Gue buat telur asin kata gue ada aja ya. Cikuray, tuh gue kasih makan aja cobain. Tapi emang pernah ngadain trip ke Cikuray itu Bang? Pernah 3 kali Bang. Oke. Dan memang keberadaan babi di Gunung Cikuray ini udah nggak asing bagi para pendaki Bang ya. Tentang babi yang suka usil dan ya jahilin para pendaki Pasti lah. banyak sih, pasti kejadian tenda juga banyak yang surut-surut. Iya pada robek ya kan. Pernah nggak sih? Pernah nggak Bang lu ngalamin kejadian kayak gitu? Enggak sih, nggak sampai tenda sih gua. Wah itu kacau kalau sampai tenda mah ya. Tapi oke lah Bang. Nah ini kan lu memang aktif mengadakan open trip nih ya. Tepatnya berdomisili di daerah Bekasi. Dan memang sering diadakan tiap bulannya tuh Bang. Tiap bulan. Pernah nggak sih Bang, waktu trip ini lu mengalami beberapa trouble perjalanan, selain tadi lu ceritain juga kejadian horor, ada nggak lu ngalamin kejadian horor lain di gunung-gunung yang lu bawa peserta nih?
Selain Merbabu sama yang tadi Gunung Cikura ya. Di Gunung Salak sih. Salak. Kerinci apa Salak? Salak. Salak sih gua. Salak bukan kerinci. Salak sih ya. Salak. Oke. Kalau kerinci mau kejauhan bang. Salak aja salak. Bentar dulu bang, bang bikin ulang bang. Kemudian Kenapa Salak bang? Ya menurut gua sih terlalu mistis. Terlalu mistis. Iya. Nggak kerinci aja bang. Kerinci gua kurang tahu dah gimana tuh keadaannya. Jadi kerinci apa Salak nih bang? Salak. Salak aja bang. Salak. Salak. Hijau amat ini. Oke deh. Gokil di podcast kali ini gue bersama Bang Nurudin ini banyak banget kisah-kisah kejadian-kejadian di luar nalar saat trip Bang ya. Jadi memang ini lu ngalamin kejadian-kejadian horor, kejadian-kejadian unik di perjalanan sampai di pendakian gunung. Bahkan tadi sudah ceritakan juga di Gunung Merbabu dan Gunung Cikura ini. Nah, jadi bagi teman-teman semua nih di sini gua sebagai host besok pagi juga mengingatkan bagi teman-teman semua yang pengen mendaki gunung, alangkah baiknya diperhatikan lagi peralatannya Bang ya. Iya. Dan naik sama orang yang berpengalaman. Nah, solo hiking itu tidak direkomendasikan Bang ya. Iya. Lebih baik ikut trip, ya kan? Apalagi pengen naik gunung nih, nggak punya perlengkapan lengkap, nggak punya pengalaman lebih tentang jalur pendakian, rekomendasi trip itu lebih baik Bang ya. Iya. Nah, tapi selain juga hal itu juga harus fisik, harus kuat juga tuh. Iya, Nah, gimana tuh Bang? Pesan-pesan dari lu nih Bang, sebagai orang yang suka bikin trip untuk para teman-teman semua yang pengen ikut pendakian gunung nih, nggak punya peralatan, nggak punya pengalaman. Pokoknya gue pengen naik gunung tapi gue nggak punya apa-apa. Gimana tuh Bang? Ke trip gue ya bang. Ke trip lu ya. Nah, di trip lu tuh ada apa aja sih Bang? Lengkap sih, tinggal peserta ya tinggal bawa pakaian dia aja udah. Paling sama ya sepatu, alat pribadi dia. Oke, jadi memang pelayanannya ini plus-plus banget ya di trip lu nih ya. Ini domisilinya di Bekasi. Bekasi. Tepatnya di Bekasi mana tuh Bang? Bekasi Jati Bening. Jati Bening, dan ada Instagram juga tuh Sob. Jadi Instagramnya itu langsung aja follow di Instagramnya apa tuh Bang? Bekasi Pencinta Alam. Bekasi Pencinta Alam. Nah, kalau Instagram lu tuh Bang? Nurudin_8. Nah, jadi teman-teman semua nih sekitar Bekasi yang pengen ikut trip pendakian gunung langsung aja kepoin atau langsung DM nih ke Instagram Bang Nurudin atau ke Bekasi Pencinta Alam tuh Bang. Iya. Nah, oke nih Bang Nurudin. Sebelum kita mengakhiri cerita, tadi cerita lu sangat gokil banget, gue sampai terhibur banget dari kisah-kisah lu ini. Punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton video lu kali ini? Pesannya sih ya hati-hati juga sih kalau naik gunung ya. Maksudnya benar-benar disiapin matang-matang bang. Siapin matang-matang karena kan gunung ya taruhannya nyawa juga. Asli. Taruhannya nyawa. Ya kita mental kita nggak siap, ya udah nyawa kita yang bakalan Terancam. Terancam. Oke. Itu aja sih bang. Oke, itulah pesan-pesan dari Bang Nurudin, dan gue juga nggak ada pesan-pesan lebih lengkapnya dari gue Indra. Saksikan terus video-video berikutnya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.